Pernah kepikiran nggak sih di tengah dunia kita yang super sibuk dan modern ini, sebenarnya di mana posisi Tuhan? Nah, topik inilah yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Kita akan coba lihat hubungan yang makin rumit antara manusia modern dan keyakinan dengan mengambil inspirasi dari pemikiran Mahfud. Ini pertanyaan yang udah ada dari dulu. Dan sekarang, yuk kita coba urai sama-sama. Di dunia yang serba cepat ini, dengan semua kemajuan teknologi dan tuntutan hidup yang kayaknya nggak ada habisnya, muncul satu pertanyaan besar. Di mana sih posisi Tuhan sekarang? Apa dia masih relevan di dunia yang sepertinya udah lari kenceng banget, bahkan mungkin udah ninggalin dia di belakang? Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Di antara gedung-gedung pencakar langit, transaksi digital, dan fokus kita yang serba duniawi, kita taruh di mana sang pencipta? Yuk, kita coba cari jawabannya bareng-bareng. Coba deh lihat kontras di sini. Ini menarik banget. Di satu sisi, kita punya simbol-simbol suci yang udah jadi pegangan peradaban ribuan tahun. Di sisi lain, muncul ikon-ikon baru yang nggak kalah kuat. Simbol dolar yang menjanjikan kaya, pabrik sebagai lambang kemajuan, dan troli belanja yang jadi wakil konsumsi. Ini benar-benar pertarungan simbol di zaman kita sekarang. Oke, biar kita ngerti konflik zaman sekarang, kita harus mundur dikit nih. Soalnya, konsep Tuhan itu sendiri nggak cuma satu. Manusia dari dulu udah memahaminya dengan cara yang beda-beda banget. Dan perbedaan inilah yang jadi akar perdebatan sampai hari ini. Pertama, ada teisme. Ini mungkin konsep yang paling kita kenal ya. Tuhan itu bukan cuma arsitek alam semesta, tapi juga sosok yang peduli dan ikut campur tangan langsung sama ciptaannya. Dia ada di atas sana, melampaui dunia kita, tapi sekaligus juga hadir di setiap detiknya di sini. Selanjutnya, deisme. Coba bayangin Tuhan itu kayak pembuat jam super canggih. Dia ngerancang dan ngebangun alam semesta ini dengan sempurna, sebuah mesin yang luar biasa. Tapi setelah selesai, dia muter kuncinya, terus ya udah dibiarin jalan sendiri. Tuhan itu ada, tapi ngeliatin dari jauh. Terus ada panteisme. Nah, ini cara mandangnya beda banget. Di sini, nggak ada tuh pemisahan antara Tuhan dan alam semesta. Tuhan, ya alam semesta itu sendiri. Setiap pohon, setiap bintang, bahkan setiap dari kita adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Dan yang terakhir, agnostisisme. Penting nih. Ini bukan berarti nggak percaya Tuhan, tapi lebih ke pengakuan kalau akal kita yang terbatas ini nggak bakal pernah bisa buktiin atau sangkal keberadaan Tuhan. Jadi, sikap yang paling jujur ya bilang, kita nggak tahu dan nggak akan pernah tahu. Jadi, kenapa sih ada banyak banget cara buat memahami Tuhan? Nah, menurut sumber kita, semua ini akarnya sama. Ada dorongan mendasar di dalam diri kita sebagai manusia untuk percaya sama sesuatu yang lebih besar. Kutipan ini benar-benar nangkep poinnya. Mau bentuknya beda-beda, namanya lain-lain di tiap budaya, tapi tindakan mencari hubungan dengan sesuatu yang lebih tinggi dari diri kita sendiri itu ternyata ada di mana-mana. Universal. Jadi, ini bukan cuma soal budaya atau tradisi loh. Hubungan ini sifatnya primordial, alias mendasar banget. Seolah-olah di dalam DNA spiritual kita itu udah tertanam kebutuhan untuk nyambung sama kekuatan yang lebih besar. Tapi, hubungan kuno ini dapat tantangan gede banget di era modern. Tantangan yang bisa dirangkum dalam satu kalimat yang sangat kuat dan kontroversial. Nah, disinilah obrolan kita jadi berubah total. Muncul Karl Marx dengan kritiknya yang super tajam, yang nantang semua dasar kepercayaan. Buat dia, agama itu bukan kebenaran dari langit, tapi sesuatu yang jauh berbeda. Gini deh cara kerja logika Marx kita bedah ya. Pertama, dia lihat banyak orang menderita secara ekonomi. Kedua, penderitaan ini bikin takut, yang akhirnya bikin manusia menciptakan Tuhan buat jadi tempat berlindung. Ketiga, agama ngasih harapan palsu soal kebahagiaan di akhirat. Yang akhirnya, di langkah keempat, itu semua cuma jadi pengalih perhatian dari penderitaan mereka di dunia nyata. Jadi, intinya menurut pandangan ini, agama itu cuma gejalanya, bukan penyakit utamanya. Penyakitnya itu ya sistem ekonomi dan sosial yang gak adil, yang bikin orang butuh banget candu buat nahan rasa sakitnya. Nah, ini yang membawa kita balik lagi ke zaman kita sekarang. Kalau kita anggap argumen Marx ada benernya, atau paling nggak kita akui kalau pengaruh agama tradisional mulai pudar, terus apa yang gantiin posisinya? Soalnya, kebutuhan dasar manusia buat percaya itu nggak hilang gitu aja loh. Dia cuma ganti sasaran. Dia cari objek-objek pemujaan baru, berhala-berhala baru yang lebih cocok sama zaman kita. Dan inilah dia 3 Tuhan utama di era modern. Pertama, materialisme. Keyakinan kalau kebahagiaan itu datang dari barang yang kita punya.
Kedua, kapitalisme, yang menempatkan keuntungan di atas segalanya. Dan ketiga, hedonisme, alias ngejar kesenangan terus-terusan sebagai tujuan hidup paling utama. Ingat kan perbandingan kita di awal tadi? Simbol dolar, pabrik, troli belanja, itu semua bukan lagi sekedar alat. Mereka udah jadi pusat dari sistem nilai yang baru. Fokus kita jadi geser. Dari yang tadinya nanya kenapa kita ada di sini, jadi apa lagi yang bisa kita punya? Dan kita tutup dengan pertanyaan ini. Saat kita mulai melupakan Tuhan yang udah nemenin manusia dari dulu, apa atau siapa yang sebenarnya kita dudukkan di tahta itu? Apakah berhala-berhala baru ini beneran bisa ngisi kekosongan yang ditinggalkan? Nah, itu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama.